Dokter bilang aku hamil. Kita bakal punya anak, sayang. Hamil? Iya, sayang. Kamu seneng kan? Aku ngerasa ini kabar paling bahagia buat kita. Mel, ini bukan waktu yang tepat. Aku belum siap jadi ayah. Maksud kamu apa? Kamu sendiri yang janji mau nikahin aku. Aku tahu, tapi kerjaanku belum jelas. Uang nggak ada, tabungan tipis. Ini terlalu cepat. Cepat. Ini bukan salah aku, Ja. Kita berdua yang lakuin semuanya. Tapi kamu... Dasar tukang ngaret, datang juga akhirnya. Katanya mau kesini jam 4. Ini udah hampir maghrib malah baru datang. Tadi macet, Melisa. Maaf ya, tapi aku ini sempat beliin roti buat kamu biar nggak ngambek. Roti doang gak bisa balikin waktu sejam yang udah kelewat. Tapi bisa ngobatin rasa kangen nggak? Kamu tuh ya, kalau salah malah makin gombal. Kalian ini tiap ketemu pasti ribut dulu, baru mesra. Ya biasalah Bu, anak muda. Bu Rumi mau kopi satu ya, tapi yang ini aku yang bayar. Biasanya juga aku yang bayarin. Makanya nanti aku kerja lebih keras biar kamu nggak perlu keluar uang lagi. Aku pengen benar-benar bahagiain kamu. Aku tuh nggak butuh janji manis. Aku cuma pengen kamu bener-bener serius sama hubungan kita. Aku serius sayang, aku pengen nikahin kamu. Cuma tunggu kerjaanku stabil. Dikit lagi aku naik jabatan, kamu sabar ya. Aku percaya sama kamu, tapi jangan bikin aku nunggu terlalu lama. Nggak akan. Oh iya, besok sore ikut aku ya. Ada tempat yang pengen aku tunjukin. Tempat apa? Rahasia, pokoknya kamu bakal suka. Iya deh, tapi jangan telat lagi. Kalau telat, aku nggak mau pergi. Siap calon istriku. Nih Pak, uangnya, makasih ya. Ngapain sih beli beginian? Aku udah tua loh sayang. Ih, nggak cocok ah. Siapa bilang kamu kelihatan cantik kalau senyum sambil megang balon? Nih, pegang aja. Kamu tuh suka aneh, tapi entah kenapa aku suka lihat kamu kayak gini. Aku cuma pengen hari ini berkesan buat kita. Aku pengen kamu ingat kalau aku serius. Serius apaan? Terus pengen hidup bareng kamu nih. Reja, itu cincin. Bukan cincin mahal, tapi aku pengen jadi tanda janji. Nanti pas kerjaanku udah stabil, aku bakal ganti yang lebih bagus pas hari kita nikah. Kamu gak tahu seberapa bahagianya aku sekarang. Aku cuma pengen kamu tenang. Aku nggak mau kamu mikir yang aneh-aneh lagi. Aku gak minta apa-apa selain kamu benar-benar nepati janji itu. Aku bakal buktiin sayang. Aku udah mulai mikirin kehidupan kita nanti. Pengen buka usaha, pengen punya rumah mewah. Pokoknya semua bareng kamu deh. Siapa? Kok nggak kamu angkat? Nggak penting, kerjaan doang. Aku nggak mau ada yang ganggu waktu kita. Kamu nggak bohong kan? Nggak ada yang aku sembunyiin. Hahaha, aduh lucu banget deh. Kamu lagi chatan sama siapa sih? Enggak, cuma grup kerjaan. Lagi bahas lembur besok. Kamu tuh akhir-akhir ini sering banget main HP. Aku ngomong aja, kadang kamu gak denger. Jangan cemburu mulu. Aku di sini tiap malam juga buat kamu kan. Aku bukan cemburu. Aku cuma pengen ngerasain kamu bener-bener ada di sini. Jadi nggak main HP terus. Kamu tuh jangan mulai lagi ya. Aku capek kerja, pengen tenang. Jangan nyari ribut mulu. Aku nggak nyari ribut. Aku cuma pengen kamu ngerti perasaan aku. Kita udah kayak suami istri, berduaan di kamar kayak gini. Aku cuma takut kamu berubah terus ninggalin aku. Kamu tuh mikirnya jauh banget. Aku gak bakal ninggalin kamu. Aku udah janji kan. Iya, aku tahu. Tapi tadi aku dengar suara perempuan dari HP kamu manggil sayang. Aku nggak bego. Itu teman kantor lagi pada bercanda. Jangan dibesar-besarin. Teman kantor manggil sayang. Kau pikir aku percaya? Udah, jangan teriak-teriak. Nanti tetangga denger. Tapi aku ngerasa makin jauh sama kamu. Udah, jangan nangis. Aku gak mau ribut. Aku sayang sama kamu. Kamu janji nggak akan ninggalin aku? Aku janji. Dok, akhir-akhir ini aku sering mual, lemes, sama gampang pusing. Aku kira masuk angin, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya? Baik, kita periksa dulu ya, Bu.
Wah, sepertinya ada kabar baik nih. Kenapa dok? Ada yang gak beres? Bukan sakit kok, malah kabar bahagia. Selamatnya kamu positif hamil dan usia kandungannya sudah 4 minggu. Hamil? Serius dok? Aku gak nyangka bakal secepat ini. Kamu harus jaga pola makan dan istirahat yang cukup, jangan stres ya. Iya dok, makasih banyak. Ibu sendirian tadi kesini. Iya dok, calon suami lagi kerja. Kalau begitu saya pamit dulu. Sayang, kamu pasti seneng kan kalau tahu kabar ini? Akhirnya datang juga. Aku udah siapin sesuatu buat kamu. Sesuatu? Wah, suara kamu semangat banget. Ada apa sih? Dokter bilang aku hamil. Kita bakal punya anak, sayang. Hamil? Iya, sayang. Kamu seneng kan? Aku ngerasa ini kabar paling bahagia buat kita. Mel, ini bukan waktu yang tepat. Aku belum siap jadi ayah. Maksud kamu apa? Kamu sendiri yang janji mau nikahin aku. Aku tahu, tapi kerjaanku belum jelas. Uang nggak ada, tabungan tipis. Ini terlalu cepat. Cepat? Ini bukan salah aku, Ja. Kita berdua yang lakuin semuanya. Tapi kamu yang harusnya hati-hati. Sekarang gimana? Aku belum bisa tanggung jawab. Jadi kamu mau ninggalin aku gitu aja? Setelah semua janji yang kamu sampaikan ke aku, setelah kita membuat anak? Aku nggak ninggalin kamu. Aku cuma butuh waktu. Aku mau mikir dulu. Apa yang mau kamu pikirin? Nasi udah jadi bubur. Kamu cuma perlu buktiin kalau kamu nggak pengecut. Aku balik dulu. Aku takut ngomong yang enggak kalau tetap di sini. Pergi aja kalau itu yang kamu mau. Tapi ingat, di sini ada anak kamu yang bakal lahir tanpa ayah. Kalau kamu berani ninggalin aku. Mama janji, nak. Walau ayahmu tidak bertanggung jawab, kau bakal tetap punya mama di dunia ini. Bu, aku udah nggak tahu harus gimana buat ngelanjutin hidup ini. Kamu kenapa, Mel? Mukamu pucat banget. Semalam ribut lagi sama Reja ya? Dia ninggalin aku, Bu. Setelah tahu aku hamil, dia malah marah. Katanya belum siap. Katanya butuh waktu. Sekarang nomorku diblokir. Ya Allah, anak muda zaman sekarang udah berani macem-macem, tapi lari pas diminta tanggung jawab. Aku bener-bener gak nyangka, Bu. Aku kira dia beneran mau nikahin aku. Semua janjinya bohong. Udah, jangan nyalahin diri kamu terus. Yang salah itu dia, bukan kamu. Sekarang yang penting kamu jaga kandungan kamu ya. Anak itu nggak salah apa-apa. Aku takut, Bu. Takut nggak bisa ngasih hidup yang layak buat anak aku. Aku juga nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari sini, dari diri kamu sendiri dan buah hati kamu. Kamu pasti kuat dan saya bakal bantu semampu saya. Yang penting jangan stres, makan dan istirahat yang cukup. Makasih ya, Bu. Kalau nggak ada ibu, mungkin aku udah nyerah dengan semua ini. Jangan ngomong gitu. Hidup itu kadang keras, tapi Tuhan selalu punya jalan. Percaya aja deh. Aku masih berharap dia balik lagi, Bu. Tapi entah kenapa hati aku juga ngerasa dia nggak mungkin bertanggung jawab. Kalau memang dia nggak balik lagi, berarti bukan dia yang dikirim buat nemenin kamu. Fokus aja sama anak kamu nanti. Itu rezeki paling besar buat kamu. Iya, Bu. Mungkin itu cara Tuhan nunjukin aku harus belajar untuk kuat. Kita bisa ya, Nak, meskipun tanpa ayah kamu. Mel, maafin aku. Kereta ke Surabaya sebentar lagi berangkat. Penumpang harus bersiap-siap. Congcimen. Mas, buat di perjalanan. Enggak, makasih. Aku tunggu kamu balik. Aku percaya janji kamu. Aku pengecut banget ya, tapi aku gak bisa, Mel. Aku gak siap. Kereta tiba di jalur 2. Mohon jaga jarak, penumpang bersiap. Mungkin nanti aku bisa kembali ke sini lagi, tapi sekarang aku harus pergi. Mas, nggak apa-apa. Mukanya pucat banget. Gak apa-apa, Bu. Cuma capek aja. Maafin aku, Mel. Semoga kamu kuat.
Ya ampun, rasanya udah makin engap, tapi aku sabar karena sebentar lagi dia bakal lahir ke dunia ini. Permisi, ada surat buat Mbak Melisa. Oh iya, buat saya ya? Dari siapa, Mas? Gak tahu juga Mbak, di sini cuma ditulis dari keluarga Reza. Mohon ditandatangani di sini ya. Iya, makasih, Mas. Sama-sama Mbak. Ini apa? Kenapa tiba-tiba ada paket dari Reja? Reja tidak mau bertanggung jawab. Tolong jangan hubungi dia lagi. Reja, kamu tega banget. Kamu jahat, Reja. Kamu jahat. Melisa, ada apa nak? Kenapa kamu nangis kayak gini? Dia, Bu. Dia nggak mau tanggung jawab. Ya Allah, tega banget anak itu. Padahal kamu udah sabar menunggu. Aku udah nggak kuat, Bu. Aku udah nahan semuanya sendiri, tapi rasanya sakit banget. Udah nak, jangan nangis lagi. Kamu harus kuat. Kamu nggak sendirian. Ada ibu di sini nak. Aku cuma pengen anakku lahir sehat, Bu. Aku bakal jagain dia meskipun tanpa ayahnya. Itu baru omongan ibu yang kuat. Anak kamu bakal bangga punya ibu kayak kamu. Ibu, ini talamnya masih hangat loh. Baru mateng tadi subuh. Berapa satu, Mbak? 2.000 aja, Bu. Murah kok. Ya udah, bungkusin 2 ya. Saya doain jualannya laris. Biar makin banyak jualannya. Amin. Makasih ya, Bu. Doanya aja udah rezeki buat aku. Ternyata nggak bisa berdiri lama-lama kalau lagi hamil besar gini. Kasian ya, masih muda, udah ditinggal suami. Katanya hamil di luar nikah loh, makanya hamil gak ada suami. Orang-orang sini udah tahu. Biarin aja mereka ngomong apa. Aku kerja buat anak aku, bukan buat mulut orang. Ibu bakal kuat buat kamu, nak. Aduh, Bu, sakit banget. Aku udah nggak kuat. Sabar ya, Bu Melisa. Tarik napas dalam, dorong pelan-pelan. Bayinya udah mau keluar. Aku takut, Bu. Aku sendirian. Kamu gak sendirian, kami di sini kok. Demi bayimu, kamu pasti bisa. Alhamdulillah, lahir dengan selamat. Anaknya laki-laki, Bu Melisa. Laki-laki, ya Tuhan. Nih bu, peluk dulu bayinya bu. Kamu kecil banget, nak. Segini normal kan, Bu, berat badan bayinya? Normal kok, Bu. Alhamdulillah bayinya sehat. Udah mirip Ibu Melisa senyumnya. Kasih nama siapa, Bu, anaknya? Namanya Rafa. Aku pengen dia tumbuh jadi anak yang kuat. Nama yang bagus bu. Rafa artinya tinggi dan mulia ya. Iya, biar dia nggak ngerasain sakit kayak ibunya. Kamu ibu yang hebat, Bu Melisa. Sekarang istirahat dulu biar tenaganya pulih. Makasih, Bu. Shh, jangan nangis ya, sayang. Aduh, panas banget. Tapi kalau kipasnya diarahin ke aku, kasihan Rafa. Nanti gerah. Melisa, kamu kecapek kerja sambil ngurus bayi. Saya dengar dia dari semalam nangis terus. Iya, Bu. Maaf ya kalau ganggu tidurnya Ibu. Rafa emang suka rewel kalau malam. Saya nggak marah kok. Saya malah heran. Kamu kuat banget. Kalau saya di posisi kamu, mungkin udah nyerah. Aku nggak punya pilihan, Bu. Kalau aku nyerah, nanti siapa yang nafkahin anak aku? Kamu masih muda, tapi udah kuat dan sabar banget. Sabar itu satu-satunya hal yang aku punya, Bu. Aku cuma pengen Rafa tumbuh sehat dan gak kekurangan apa-apa. Shh, udah nah, jangan nangis. Mama di sini kok. Kamu bisa kerja sambil gendong bayi gitu, hebat banget. Udah kebiasaan, Bu. Kalau aku berhenti kerja tiap kali dia nangis, nggak akan kelar kerjanya. Mulai sekarang kalau kamu kecapean bilang aja ya. Saya nggak mau kamu jatuh sakit. Iya, makasih, Bu. Ibu baik banget. Saya janji bakal kerja sebaik mungkin.
Saya bukan cuma kasihan, saya salut sama kamu. Dunia sejahat itu, tapi kamu masih bisa tegar. Ayo makan yang banyak ya anak mama biar pinter. Ma, aku mau balon itu yang warna merah. Oke, tapi satu aja ya. Nanti kalau kebanyakan malah dilepas lagi kayak waktu itu. Iya, aku janji gak bakal aku lepas. Iya, aku juga inget. Dulu taman ini rame banget. Kamu duluan aja ya ke parkiran. Aku mau ke toilet dulu. Melisa, itu kamu. Iya, ini aku. Ma, aku dapat balonnya. Bagus nak, pegang yang kuat ya, jangan sampai terbang. Dia anakmu. Iya, anak aku. Dan juga anak kamu. Mel, aku... Gak usah, aku gak butuh maaf dari kamu. Aku udah maafin semuanya dari lama. Sekarang aku cuma pengen bahagia sama anak aku. Ma, balonnya terbang. Biarin aja nak, mungkin balonnya pengen bebas. Udah yuk kita pulang aja. Ma, Mama nangis ya? Enggak nak, mama cuma terharu aja. Sekarang kita bisa jalan-jalan terus. Mama bisa nemenin kamu main.